Oke anak-anak semua, pada hari ini kita membahas tentang faktor pendorong perubahan sosial dan faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Nah, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Yang mau kita bahas di sini ada 9, ya. Nah, yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan lain ini menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Kenapa? Karena ketika melakukan kontak komunikasi dengan masyarakat lain atau individu lain, itu akan membuka diri kita untuk melihat, menilai, ya, mengambil hal-hal yang kita anggap penting untuk kita mengadakan perubahan, gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu faktor untuk terjadinya perubahan sosial, ya. Nah, yang kedua, sistem pendidikan yang maju, ya. Dengan adanya pendidikan yang maju, maka ini berarti membuka wawasan kita untuk berubah, ya. Kebalikannya, kalau pendidikan tidak maju atau kurang maju, maka ini menyebabkan tidak terjadinya perubahan di masyarakat kita, gitu ya. Jadi penting sekali untuk merubah suatu sistem sosial itu adalah pendidikannya harus maju, harus mendukung terjadinya perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, berikutnya adalah sikap menghargai hasil karya. Jadi kalau suatu individu, kalau individu, masyarakat ada hal-hal yang didapatnya, yang dikerjakannya, begitu ya, terus masyarakat lain itu menghargai, itu membuka peluang, ya, untuk terjadinya perubahan dalam masyarakat, gitu ya. Jadi kebalikannya, kalau kita tidak menghargai hasil karya orang lain pun malas atau tidak bergairah untuk mengadakan hal-hal yang baru atau hal-hal yang dianggap penting, ya, dalam masyarakat untuk dilakukannya, begitu. Ya, oke. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, toleransi terhadap perbuatan menyimpang. Anak-anak semua, kita harus menyadari bahwa penyimpangan itu tidak semuanya negatif, ya. Penyimpangan ada yang positif, ya. Jadi ketika adanya hal-hal yang baru, itu kita melakukan toleransi, ya, terhadap penyimpangan tadi. Toleransi itu maksudnya kita lihat, ya, kita pelajari, gitu ya. Nah, kalau itu kita anggap penting untuk diambil, gitu, dipersilahkan, begitu ya. Ya, jadi di sini adalah sikap toleransi terhadap penyimpangan yang ada. Nah, yang kelima, sistem pelapisan masyarakat yang bersifat terbuka, ya. Jadi pelapisan masyarakat itu sifatnya terbuka, artinya masyarakat itu boleh menaikkan derajatnya, lapisannya dalam masyarakat. Dia tidak stagnan. Ya, dia bisa berada di atas atau turun ke bawah, gitu ya. Namanya terbuka, gitu ya. Jadi karena adanya sistem pelapisan yang terbuka, ayo kita mengadakan perubahan. Karena kalau kita mampu, ya, untuk meningkatkan taraf hidup, misalnya, ya, meningkatkan taraf hidup, ya, maka kita akan naik dalam lapisan masyarakat. Dan ini akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Oke, ya. Itu yang kelima, sistem pelapisan masyarakat yang bersifat terbuka. Nah, kebalikannya, kalau sistem pelapisan masyarakat itu tertutup, itu akan sulit terjadi perubahan sosial. Namanya tertutup, ya. Gimana dia mau pindah lapisan? Nah, ya, karena dia udah dikunci dalam satu lapisan tertentu, begitu ya. Jadi ingat, ya, yang menyebabkan kita untuk pindah lapisan itu bisa dengan pendidikan, ya, jabatan, kedudukan, kepemilikan harta. Nah, itu bisa menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pelapisan masyarakat yang bersifat terbuka. Nah, yang keenam,
penduduk yang heterogen. Heterogen di sini maksudnya penduduk yang beraneka macam, ya, dari segi pendidikan, dari segi pekerjaan, ya, atau yang lainnya, itu bermacam-macam gitu. Jadi kalau beraneka macam, ya, penduduk ini tadi, nah, itu perubahannya akan terbuka, ya, perubahan yang ada di dalam masyarakatnya itu akan terbuka untuk kita, gitu ya, karena itu tadi akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain untuk memenuhi aneka macam kebutuhannya, gitu. Oke, ya. Nah, yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap kehidupan. Jadi kalau kita tidak puas terhadap kehidupan kita, tentu akan timbul naluri atau keinginan bagi kita untuk mengadakan perubahan. Kita tidak puas dengan keadaan kita. Atau contoh, kamu sekolah. Kenapa kita sekolah? Karena kita ingin mendapatkan pendidikan yang lebih maju. Harapan kita tidak sampai di sini sekolahnya. Maju lagi sekolahnya ke perguruan tinggi, begitu ya. Karena kita merasa tidak puas dengan pendidikan yang ada, maksudnya kurang, begitu ya, kurang kita mendapatkan pendidikan, kita lanjut lagi pendidikan kita, begitu ya. Nah, kalau seperti itu pemikiran kita, maka perubahan sosial itu akan terjadi. Ini menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Oke. Nah, yang kedelapan adalah orientasi ke masa depan. Ya, ada harapan di masa depan yang ingin kita capai, ya. Jadi kita tidak stagnan atau tidak bergerak di satu titik saja gitu. Kenapa? Karena orientasi kita ke masa yang akan datang. Bagaimana kehidupan di masa yang akan datang itu lebih baik misalnya. Ya. Jadi orientasi kita ke masa depan. Ya, bukan mundur ke belakang, ya. Jadi ini menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, yang kesembilan, adanya nilai yang menekankan pentingnya peningkatan taraf hidup, ya. Namanya kalau udah taraf hidup yang ingin kita dapatkan, taraf hidup yang lebih baik, ya tentu kita akan melihat mana hal-hal yang kita anggap kurang memadai, kurang pas gitu ya. Sehingga kita pengen bagaimana supaya kehidupan kita ini lebih baik lagi. Nah, disitulah terjadinya perubahan sosial, ya. Jadi di sini ada 9 yang disampaikan. Mungkin anak-anak semua punya hal-hal lain dari buku-buku lain yang bisa mendukung, silahkan diperhatikan, ya. Oke, berikutnya ya, kita masuk ke faktor penghambat perubahan sosial. Nah, sebenarnya faktor penghambat perubahan sosial ini merupakan kebalikan dari faktor pendorong perubahan sosial. Nah, apa yang menjadi faktor penghambat dalam perubahan sosial? Nah, di sini kita sebutkan ada 9 ya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kalau kurang hubungan, kurang interaksi, kurang kontak, kurang komunikasi dengan masyarakat lain, kita tidak akan terjadi perubahan atau perubahan akan terhambat, begitu ya. Namanya apa? Namanya tidak ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan, tidak ada yang kita sharingkan dengan yang lain, begitu ya. Jadi ini menjadi faktor penghambat. Nah, yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, tidak maju ilmu pengetahuannya, begitu ya. Jadi kalau pengetahuan itu perkembangannya lambat, menjadi faktor penghambat perubahan sosial. Nah, yang ketiga, sikap masyarakat yang cenderung tradisional, konservatif. Masyarakatnya tidak mau terbuka dengan kemodernan, dia lebih cenderung dengan nilai-nilai lama, nilai-nilai yang ada di lingkup masyarakatnya, nilai-nilai tradisional gitu ya, menganggap tabu dengan perubahan-perubahan yang ada gitu ya, yakin kali dengan hal-hal yang ini yang udah mereka capai dalam masyarakatnya, begitu ya. Jadi kalau masyarakat yang cenderung tradisional atau konservatif, ini bisa menjadi faktor penghambat. Oke. Nah, yang keempat, adanya kepentingan yang telah
tertanam kuat atau istilahnya dengan vested interest ya. Jadi adanya kepentingan-kepentingan sekelompok orang ya terhadap hal-hal yang ada di masyarakat itu menjadi faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Yang kelima, khawatir terjadi kegoyahan gitu ya. Jadi ada kekhawatiran dari masyarakat itu untuk melakukan perubahan, takut goyang gitu masyarakatnya, nanti terjadi apa-apa gitu. Udah khawatir duluan gitu ya. Nah, ini bisa menjadi faktor penghambat. Nah, yang keenam, prasangka terhadap hal-hal baru dan dinilai asing gitu ya. Jadi terkait ya dengan ini tadi yang nomor 4 juga dengan 5 ya. Terjadi prasangka terhadap hal-hal yang baru gitu. Belum memahami keseluruhannya udah diprasangkain gitu ya. Sehingga menutup masyarakat itu terhadap perubahan gitu. Jadi ini jadi faktor prasangka. Nah, yang ketujuh adanya hambatan ideologis ya. Ideologis yang tertanam kuat dalam masyarakat tadi ya, ini menjadi hal-hal yang bisa menjadi faktor penghambat. Nah, yang kedelapan, kebiasaan buruk yang sulit dirubah. Kebiasaan buruk yang sulit untuk dirubah ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus kita rubah ya. Kenapa? Karena ini menjadi faktor penghambat. Nah, yang kesembilan adalah nilai pasrah terhadap keadaan. Pasrah aja, nggak mau ada ide untuk berubah ke arah yang lebih maju lagi, itu tidak ada gitu ya. Pasrah doang gitu ya kan. Apa yang terjadilah begitu ya. Nah, ini merupakan sikap mental yang sebenarnya sangat menghambat. Oke, jadi ada 9 di sini. Banyak hal lagi yang bisa menjadi faktor penghambat perubahan sosial. Silahkan dilihat di buku-buku atau media yang lain ya.